Halo semuanya, welcome to PodSafe. Kali ini kita bakal membahas mengenai tes SKB khususnya ya, secara lebih rinci lagi. Kalau kemarin kan cuma disebut sekilas aja. Nah, kali ini saya berniat untuk membahasnya secara lebih rinci lagi, dari mana saya mendapatkan kisi-kisi, terus apa aja yang harus dipelajari. Tapi ini khusus untuk formasi analis kesehatan kerja. Untuk formasi lain seperti analis keselamatan, kemudian penguji, pengawas, dan lain-lain. Untuk sementara ini karena saya belum dapat informasinya, jadi saya belum berani untuk memberikan bagaimana gambaran soalnya atau bagaimana, karena saya sendiri juga belum tahu gitu. Nah, daripada nanti hanya mengira-ngira atau malah tidak tepat, maka dari itu saya hanya membahas khusus untuk formasi yang saya jalani ini ya, hanya untuk formasi analis kesehatan kerja yang saya mengikuti tesnya gitu. Oke, langsung aja. Kemarin untuk SKB analis kesehatan kerja sendiri itu ada kisi-kisinya. Nah, dari mana saya mendapatkan kisi-kisi itu? Yaitu dari acuan atau dasar undang-undang untuk formasi saya analis kesehatan kerja. Nah, seperti diketahui bahwa jabatan di formasi saya itu adalah jabatan fungsional umum, sehingga tidak memiliki dasar undang-undang yang tepat gitu. Ada undang-undang A gitu, itu nggak ada. Maka dari itu saya harus berpacu atau berdasar pada undang-undang untuk jabatan fungsional tertentu yang serumpun dengan jabatan saya gitu. Nah, di sini analis kesehatan kerja itu serumpun dengan pembimbing kesehatan kerja. Nah, di pembimbing kesehatan kerja ini dia berpacu atau berpedoman pada salah satu Kemenpan RB. Oke, maksud saya peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Kemenpan RB yang digunakan untuk mengatur jabatan fungsional tertentu di dalam pemerintahan serta jabatan fungsional umum yang serumpun. Nah, bisa digarisbawahi bahwa jabatan fungsional tertentu untuk pembimbing kesehatan kerja itu serumpun dengan jabatan fungsional umum analis kesehatan kerja. Maka dari itu, instansi yang membawahi instansi yang melakukan penilaian jabatan itu nanti serumpun dengan pembimbing kesehatan kerja, yaitu Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa ini analis kesehatan kerja. Analis kesehatan kerja pasti kerjanya di Disnaker atau di Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Oh, berarti yang membawahi, yang menilai, yang melakukan evaluasi dan lain-lain itu berarti adalah Kementerian Tenaga Kerja. Itu salah. Dikembalikan lagi ke peraturan jabatan fungsional tertentu yang serumpun dengan jabatan yang kita miliki gitu ya. Misalkan analis kesehatan kerja ya berarti harus serumpun dengan pembimbing kesehatan kerja, berarti dia di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Nah, itu menjadi kunci di mana apa yang harus kita pelajari dalam SKB. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Kemenpan RB itu mengeluarkan peraturan menteri atau peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jabatan fungsional tertentunya. Nah, untuk pembimbing kesehatan kerja ini, Permenpan RB-nya adalah nomor 13 tahun 2013. Nah, di Permenpan RB nomor 13 tahun 2013, yaitu tentang pembimbing kesehatan kerja, jabatan fungsional tertentu ya. Nah, ini dia terdapat tupoksi dari pembimbing kesehatan kerja. Jadi, tupoksinya apa aja, pekerjaannya apa aja, sesuai dengan golongan dan pangkat. Nah, kemudian ada juga tentang penilaian angka kredit. Kemudian ada juga tentang sanksi-sanksi yang ketika seorang ASN melanggar atau melakukan kesalahan gitu ya, nanti ada sanksi yang diberikan itu sesuai dengan Permenpan RBI berikut. Nah, khusus kita sebagai CPNS ya, berarti kita yang dibutuhkan adalah materi apa yang harus dipelajari. Nah, itu ada juga di dalam Permenpan RB nomor 13 tahun 2013 ini. Nah, dapat diketahui dari tupoksinya. Tupoksinya itu ada apa aja. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan beberapa. Seperti yaitu tentang keselamatan dan lingkungan secara menyeluruh, terus tentang ergonomi dan lain-lain. Nah, tapi kemarin itu saya dikirimi oleh instansi saya
tempat saya untuk melamar CPNS, di situ sudah ada rangkuman di Permenpan RB nomor 13 tahun 2013 apa aja yang menjadi kisi-kisi, yaitu ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah, kemampuan umum ini karena kita berpacu pada pembimbing kesehatan kerja di mana dia di bawah naungan Kemenkes, maka kemampuan umum ini dia justru cenderung ke kesehatan, kejabatan kesehatan. Misalnya, kemampuan umum itu ada kita harus mempelajari kebijakan jaminan kesehatan nasional atau JKN ya. Kalau JKN ini untuk K3 sendiri kan terasa aneh gitu. Kita nggak pernah dapat materi ini. Nah, untuk kemampuan umum sendiri ini dia pure kesehatan ya. Jadi kayak kesehatan umum gitu. Untuk perawat, untuk bidan, untuk dokter, dan lain-lain. Pokoknya untuk tenaga kesehatan. Maka dari itu mau tidak mau karena kita di bawah naungan Kemenkes harus belajar. Karena yang membuat soal adalah Panselnas dan Kemenkes gitu. Nah, setelah JKN, selain JKN itu ada Sustainable Development Goals atau SDGs, bidang kesehatan. Itu apa aja? Seperti yang kita tahu, ini untuk teman-teman yang benar-benar asing ya dengan materi-materi kesehatan ini, harap segera mengumpulkan materi dan mempelajari. Kalau saya masih mempunyai materinya, nanti pasti akan saya share di Google Drive. Saya masukkan di description box seperti biasa. Kemudian harus segera dihafalkan gitu ya. Kalau udah lulus SKD tentunya. Harus fokus SKD dulu baru ke SKB. Nah, selain SDGs nanti ada sistem kesehatan nasional juga. Semuanya meliputi sistem kesehatan nasional. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kalau tidak salah. Kemudian kebijakan dasar puskesmas dan standar pelayanan minimal. Kemudian selain itu ada perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, kemudian penanggulangan narkoba, imunisasi, program cerdik, program keluarga berencana, dan program keselamatan pasien. Nah, bagi teman-teman semua, Kak, emangnya harus ya kita mempelajari imunisasi dan lain-lain sedangkan kita sendiri basicnya adalah K3 gitu. Tidak mungkin kita mempelajari imunisasi yang seharusnya dipelajari oleh bidan atau perawat gitu ya, atau dokter. Nah, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Kemarin yang keluar untuk SKB 80%-nya itu sesuai dengan bidang kita yaitu K3 dan 20%-nya adalah bidang kesehatan secara umum gitu. Mau nggak mau kita harus mempelajari karena ya walaupun masih besar nilainya di bidang kita, tapi untuk 20% itu misalkan kita nggak bisa mengerjakan, fatal loh gitu loh. Nah, harus harus ini ya, harus benar-benar dipelajari, harus benar-benar dihafalkan. Untuk grup-grup ataupun channel YouTube ataupun blog yang membahas mengenai kesehatan umum itu sudah banyak sekali. Saya juga mempelajari dari berbagai channel di YouTube. Kemudian ada juga grup di Telegram yang saling berbagi materi dan soal. Jadi silakan dicek di sana. Nah, kemudian untuk kemampuan khusus itu ada upaya kesehatan kerja. Nah, ini sesuai dengan bidang kita. Nah, di upaya kesehatan kerja itu meliputi persiapan upaya kesehatan kerja itu apa aja, kemudian pelaksanaan upaya kesehatan kerja sama monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja. Mungkin di antara kalian pasti bingung, waduh, terus aku harus mulai dari mana gitu untuk mempelajari semuanya, materi sebanyak itu, belum di bidang K3, belum di bidang kesehatannya juga banyak gitu. Nah, kemarin saya membuat suatu rangkuman gitu ya untuk mempermudah menghafal, untuk mempermudah mempelajari. Jadi untuk kemampuan umum yang seperti saya katakan tadi ada beberapa materi ya kayak SDGs, kebijakan jaminan kesehatan nasional, SKN, dan lain-lain, imunisasi gitu. Itu semua ada eh undang-undangnya masing-masing. Misal imunisasi undang-undang eh, tahun berapa dan nomor berapa gitu ada. Nah, silakan dibuka perundang-undangannya, kemudian dicatat mana yang sekiranya penting, kemudian dirangkum dari satu undang-undang tersebut. Kemarin saya juga merangkum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebanyak itu, tapi harus tetap dirangkum apa yang sekiranya penting dan harus dipelajari.
untuk program keluarga berencana dan program keselamatan pasien itu juga semuanya ada perundang-undangannya, jadi silakan dicek kemudian dirangkum dalam satu kertas folio. Kemudian untuk kemampuan khusus kan ada upaya kesehatan kerja. Nah, upaya kesehatan kerja itu ada persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Bagaimana kita tahu mana materi persiapan, mana materi pelaksanaan, dan mana materi monitoring gitu. Kita kembali lagi ke Permenpan RB nomor 13 tahun 2013 di bagian tupoksi. Nah, di situ ada tupoksi mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring. Nah, saya ambil contoh ya, ini ada di bab 6 Permenpan RB nomor 13 tahun 2013, yaitu tentang rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit pasal 8. Nah, rincian kegiatan pembimbing kesehatan kerja sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, ini tahap persiapan ya, contohnya adalah mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah kelompok pekerja informal. Kemudian mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal. Kemudian melakukan pemetaan di wilayah kerja, menyusun perencanaan, mempersiapkan rencana triwulan, dan lain-lain untuk persiapan ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Melakukan pengamatan lingkungan kerja secara sederhana, melakukan survei, mengenalkan pentingnya minum air, kemudian mengenalkan budaya cuci tangan, mengenalkan penggunaan baju kerja yang baik dan benar bagaimana, kemudian mengenalkan pentingnya mandi di tempat kerja sebelum pulang, kemudian mengumpulkan literatur tentang kecukupan gizi pada kelompok pekerja, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah monitoring. Untuk monitoring, contohnya adalah melakukan evaluasi bulanan, melakukan evaluasi triwulanan, melakukan pencatatan hasil pelaksanaan, dan lain-lain. Di situ ada semuanya, jadi silakan dicek aja. Jumlahnya adalah 86 poin untuk yang rincian kegiatan pembimbing kesehatan kerja pertama. Gitu ya. Jadi di situ ada beberapa poin ini, silakan dicari yang sekiranya mana persiapan, mana yang pelaksanaan, dan mana yang monitoring. Untuk kemampuan umum yang kesehatan secara umum tadi kan sudah begitu rinci ya. Tinggal kita nyari perundang-undangannya mana aja, kemudian dirangkum. Kemudian untuk yang kemampuan khususnya itu tadi masih terlalu umum gitu. Yang persiapan, pelaksanaan, monitoring tadi masih terlalu umum. Nah, maka dari itu kita harus mempersempit lagi. Nah, misalkan saya kasih contoh bagian pelaksanaannya. Kemudian dilihat dari rincian kegiatan tadi ada mengenalkan tentang status gizi pekerja. Nah, di situ berarti kita harus mempelajari tentang status gizi kerja kan. Apa aja yang menjadi materi status gizi kerja, misalkan tentang makanan yang sesuai dengan pekerja, kemudian berapa kalorinya per hari gitu, dan lain-lain. Kemudian ada juga pengenalan mengenai safety patrol atau safety inspection. Berarti kita harus mempelajari tentang safety patrol atau safety inspection. Kemudian mengumpulkan literatur berkaitan dengan bahan beracun berbahaya B3. Berarti kita harus mempelajari B3 gitu. Karena kita tidak pernah tahu soal yang akan keluar macam apa gitu. Karena terlalu random soal SKB itu. Maka dari itu silakan dilihat lagi di Permenpan RB nomor 13 tahun 2013 ini, kemudian silakan membuat rangkuman untuk mempermudah gitu ya. Nah, setelah mengumpulkan semua rangkuman mulai dari kisi-kisi kemampuan umum hingga kemampuan khusus, nah dirangkum, di clipping jadi satu, kemudian dihafalkan. Gitu kan lebih mempermudah kita untuk menghafalkan ya, jadi tidak mencari-cari ke sana kemari terus nanti jadinya lupa dan lain-lain gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga jelas ya. Maaf kalau saya menjelaskannya masih sulit atau masih belibet gitu ya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan karena saya bukan pembicara yang baik. Nah, kemudian untuk kisi-kisinya nanti saya akan tulis di description box di bawah. Semoga membantu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, gitu aja. Terima kasih.